welcome back to my channel. Kali ini aku akan bahas video mengenai apa ya kira-kira? Nah, aku akan bahas mengenai video tutorial bagaimana cara menggunakan rumus sum if, count, countif, dan if pada Microsoft Excel. Nah, mudah kok caranya, ikutin videonya ya. Check it out. Baiklah, sebelum kamu memulai tutorial untuk membuat rumus-rumus if, sum if, count, countif, itu kamu harus menyediakan datanya. Nah, data yang akan kamu rumuskan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kamu membuka Microsoft Excel, lalu data yang sudah ada kamu buat dalam Microsoft Excel, lalu kamu sisipkan satu tabel untuk kamu buat satu rumus, yaitu count, countif, sum if, sesuai dengan instruksi yang ada pada soal atau lembar kerja yang sudah disediakan. Baiklah teman-teman, selanjutnya setelah kamu ingin melakukan sebuah rumus dalam Excel, kamu harus mengetik ulang atau menyalin data kamu pada sebuah Excel atau workbook baru. Nah, seperti ini contohnya. Langkah selanjutnya adalah ketika semuanya sudah kamu salin, teman-teman semua itu harus mengetahui masing-masing fungsi yang digunakan. Misalnya fungsi if. Fungsi if itu biasanya digunakan untuk melakukan suatu fungsi logika. Selanjutnya, fungsi sum itu biasanya digunakan untuk fungsi penjumlahan. Nah, sum if itu biasanya digunakan untuk penjumlahan yang bersifat logika. Nah, kalau average itu biasanya digunakan untuk mencari rata-rata sebuah data. Dan selanjutnya, countif itu biasanya digunakan untuk mencari banyaknya data. Baiklah, untuk mencari predikat, itu teman-teman semua menggunakan rumus if. Oke, langkahnya adalah sama dengan if, lalu buka kurung, scroll nilai 90, selanjutnya lebih besar dari sama dengan 90, lalu koma, petik 2, predikat A, selanjutnya petik 2 lagi, koma, selanjutnya if, selanjutnya buka kurung, scroll nilai 90 lagi, selanjutnya lebih besar dari sama dengan 60, lalu koma, petik 2, predikat B, petik 2, koma, predikat C, petik 2, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, muncul hasilnya. Untuk cara tercepatnya, teman-teman bisa mentarik scroll sampai ke bawah. Dan secara otomatis rumus if akan mengikuti rumus sesuai dengan tabel yang tertera. Mudah kan untuk menggunakan rumus if? Baiklah, untuk mencari rata-rata teman-teman bisa menggunakan rumus average. Sama dengan average. Nah, secara otomatis dia akan membuka kurungnya. Lalu teman-teman scroll dari nilai pertama, lalu dalam pojok kanan yang paling bawah, teman-teman tarik sampai ke bawah, lalu tekan
enter. Nah, muncul kan nilainya 72,44. Baiklah, untuk mencari total itu teman-teman menggunakan rumus sama dengan sum, lalu titik klik 2 kali, scroll dari 90, lalu dengan cara cepatnya teman-teman tarik ke bawah sampai nilai 50, lalu enter. Nah, muncul nilainya adalah 652. Baiklah, untuk langkah selanjutnya untuk mencari banyaknya mahasiswa, pada instruksinya ada disediakan rumus count. Nah, teman-teman cukup mengklik atau mengetik tanda sama dengan count, lalu klik 2 kali, lalu scroll mulai dari nilai, lalu scroll lagi, tarik sampai ke bawah, lalu teman-teman tekan enter. Nah, hasilnya adalah 9. Jadi banyaknya mahasiswa adalah 9 orang. Langkah selanjutnya adalah total nilai laki-laki. Untuk mencarinya adalah pada instruksi telah disediakan rumus sum if, maka teman-teman mengklik atau mengetik tanda sum if, klik 2 kali, lalu scroll mulai dari jenis kelamin, tarik sampai bawah. Selanjutnya teman-teman gunakan tanda koma, lalu tanda titik 2, lalu tanda ketik laki-laki, lalu tanda petik 2, lalu kemudian teman-teman kembali scrollkan nilai. Selanjutnya scroll nilai, mulai dari nilai 90, scroll sampai ke bawah, lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya muncul. Untuk total nilai laki-laki itu adalah 305. Nah, teman-teman juga bisa membuat cara cepat untuk mencari total nilai perempuan, sama seperti mencari total nilai laki-laki, yaitu sama dengan sum if, lalu scroll dari jenis kelamin, tarik sampai ke bawah, lalu tanda koma, selanjutnya petik 2, ketik perempuan, lalu koma. Selanjutnya teman-teman itu scroll nilai, lalu tarik lagi dari nilai atas sampai ke nilai bawah. Selanjutnya tekan enter. Nah, maka total untuk nilai perempuan itu adalah totalnya 347. Mudah kan caranya? Selanjutnya teman-teman ingin mencari banyaknya mahasiswa laki-laki. Dalam instruksi telah tersedia itu rumus countif. Lalu teman-teman cukup mengetik tanda sama dengan countif, klik 2 kali. Selanjutnya teman-teman itu scroll mulai dari jenis kelamin dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya teman-teman beri tanda koma, petik 2. Karena yang dicari adalah nilai laki-laki, maka teman-teman ketik laki-laki, lalu tanda petik lagi, kemudian enter. Nah, banyaknya mahasiswa laki-laki itu ada 5 orang. Oke, untuk cara yang lebih cepatnya untuk mencari banyaknya mahasiswa perempuan, teman-teman cukup scroll dari nilai banyaknya mahasiswa laki-laki, rumusnya tadi, scroll ke bawah. Tuh, hasilnya sama kan, 5, tapi dalam rumus fungsi yang di atas, ini, teman-teman ganti menjadi perempuan. Kenapa perempuan? Karena yang dicari adalah nilai banyaknya mahasiswa perempuan. Lalu teman-teman tekan enter. Nah, berikut adalah jumlah perempuan.
Nah, di sini kan tidak sinkron nih, hasilnya adalah 3. Teman-teman cukup cek rumus kembali. Nah, ketika rumusnya melebihi dari batas tabel jenis kelamin, teman-teman cukup tarik garisnya ke atas yang sudah scroll tadi. Kemudian ini kan tanda biru nih. Nah, tanda biru tadi. Kemudian teman-teman naikkan kembali ke atas. Oke, selanjutnya teman-teman cukup tekan enter. Maka banyaknya mahasiswa perempuan itu adalah 4. Dan jika dijumlahkan, banyaknya mahasiswa itu adalah totalnya ada 9 orang. Oke, untuk mencari jumlah mahasiswa yang dapat nilai C, teman-teman menggunakan rumus countif. Sama dengan countif, klik 2 kali. Lalu teman-teman scroll dari predikat atas, lalu sampai ke bawah, koma, petik 2, C, petik 2, lalu enter. Maka untuk hasil mahasiswa yang mendapatkan nilai C itu ada 2 orang. Selanjutnya, teman-teman ingin mencari jumlah mahasiswa yang dapat nilai B nih. Teman-teman cukup menggunakan sama dengan countif, lalu scroll dari predikat, tarik sampai ke bawah, lalu jangan lupa menggunakan tanda koma, petik 2, karena yang dicari adalah predikat B, maka teman-teman klik B atau ketik B, lalu tanda petik 2, lalu enter. Maka jumlah mahasiswa yang dapat nilai B adalah 5 orang. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mencari jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A atau predikat A, teman-teman cukup mengulangi seperti rumus yang di awal, sama dengan countif, lalu scroll dari predikat, lalu jangan lupa menggunakan tanda koma, petik 2, predikat A, kutip 2 lagi, lalu enter. Nah, berikut adalah jumlah mahasiswa yang dapat C 2 orang, yang dapat B itu 5 orang, yang dapat nilai A itu adalah 2 orang. Totalnya adalah 9 orang. Berikut hasilnya dengan menggunakan rumus. Udah ya. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Nah, satu hal yang perlu kamu ketahui bahwa belajar Excel itu tidak susah. Hanya saja kita perlu belajar banyak hal dari setiap rumus yang sudah ditentukan. Berhubung karena sudah jamnya pulang, nah aku harus pulang karena ini sudah jam 6 sore dan aku harus melanjutkan aktivitasku lainnya. Nah, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan share video ini jika kalian menyukainya. Nah, kemajuan vlog ini berdasarkan teman-teman semua. Jangan lupa ya, jangan lupa karena like dan subscribe itu gratis, no biaya, oke? Bye, thank you, see you.